Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Perusahaan Xiaomi. Xiaomi adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang berasal dari negara Tiongkok yang menghasilkan beberapa smartphone yang cukup kompetitif di dunia saat ini. Perusahaan Xiaomi ini dibangun pada tahun 2010. Xiaomi ini juga menepaki tangga kesuksesan dengan cepat tanpa halangan. Sang pendiri yang bernama Mr. Lei Jun menggunakan etos kerja seperti orang Tionghoa, yaitu dengan giat gigih tanpa putus asa, ditambah dengan menganut sistem just for fun yang membuat Xiaomi dapat mengguncang dunia untuk saat ini. Selain itu juga, perusahaan Xiaomi menggunakan struktur keorganisasian mereka yang menggunakan orang-orang berpengalaman di bidangnya menjadi salah satu kesuksesan mereka untuk saat ini dengan melewati berbagai struktur kepengurusan mereka. Selain itu juga, perusahaan Xiaomi menggunakan strategi pemasaran produk yang hanya menggunakan online shop tanpa adanya iklan cukup mensukseskan harga produk mereka yang bisa dikatakan dengan cukup miring. Nah, hal inilah yang membuat Xiaomi menjadi perusahaan teknologi cukup sukses dan menjanjikan di dunia ini untuk beberapa tahun ke depan. Nah, pada tahap pertama ini, pendanaan investor institusi termasuk Temasek, perusahaan investasi milik pemerintah Singapura, perusahaan pendanaan modal dari China, IDS, Capital and Kiming Venture Partners, serta perusahaan pengembangan prosesor Qualcomm. Nah, Xiaomi Inc. juga merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki pribadi yang mendesain, mengembangkan, dan menjual ponsel pintar, aplikasi, dan perangkat elektronik konsumer. Xiaomi juga merupakan perusahaan mobile internet yang berdedikasi untuk menciptakan pengalaman penggunaan dari segala aspek. Nah, perusahaan ini juga dengan cepat telah menjadi salah satu perusahaan teknologi termuka di China. Perusahaan ini kini bernilai lebih dari 10 miliar US dollar dan memiliki lebih dari 3.000 karyawan. Kata Xiaomi ini sendiri diambil dari bahasa Tionghoa, yaitu Pinyin Xiaomi Keiji, yang secara harafiah berarti ya teknologi Xiaomi. Nah, Xiaomi sendiri ini akhir-akhir ini bisa disebut sebagai produsen teknologi terbesar di Asia dan di dunia dikarenakan keberhasilan mereka dalam memproduksi, mengembangkan, dan memasarkan produk mereka di dalam bidang teknologi, terutamanya dalam hal smartphone atau bisa dikatakan dengan ponsel pintar. Perusahaan Xiaomi sejak merilis ponsel pintar pertamanya pada Agustus 2011, Xiaomi telah mendapatkan pasar di daratan China dan terus mengembangkan produknya hingga perangkat elektronik konsumer lainnya. Selain itu juga, Xiaomi mulai melakukan ekspansi penjualan teknologinya ke seluruh belahan dunia, terutama pada pasar negara berkembang. Hal ini dilakukan oleh Mr. Lei Jun yang menurut Forbes sebagai pria terkaya ke-23 di dunia agar Xiaomi lebih dikenal luas oleh seluruh dunia dan agar tidak dibilang jago kandang. Nah, strategi produk Xiaomi sering dikaitkan dengan strategi pemasaran Apple, sehingga Xiaomi sering juga disebut sebagai Apple-nya China. Xiaomi juga sebenarnya tidak hanya menjual produk handphone saja, tetapi mereka menjual produk lainnya seperti Mi Pad, Mi TV, Mi Powerbank, serta masih ada yang lainnya. Nah, perusahaan Xiaomi juga memiliki beberapa segmenting dan targeting yang dilakukannya. Yang pertama itu ada segmen
segmentasi geografis, yang dimana perusahaan Xiaomi melakukan pemasaran yang sangat luas ke berbagai negara hingga sampai ke Indonesia. Nah, di Indonesia biasanya berada di kota besar maupun di pinggiran kota. Yang kedua ini ada segmentasi demografis, yang dimana perusahaan Xiaomi memulai dari remaja berumur 15 tahun sampai orang tua di umur 50 tahun, yang dimana dengan gender laki-laki ataupun gender perempuan. Yang ketiga ini ada segmentasi psikografis, yang dimana perusahaan Xiaomi mendukung masyarakat yang memiliki gaya hidup sederhana ataupun masyarakat yang berpenghasilan menengah serta dengan menengah ke bawah. Yang keempat ini ada segmentasi behavior, yang dimana perusahaan Xiaomi biasanya kepada pelajar ataupun mahasiswa yang membutuhkan handphone mendukung tapi harganya terjangkau, atau kepada orang tua yang baru belajar menggunakan handphone pintar. Dan yang terakhir ini ada untuk positioning, Xiaomi melakukan pendekatan dengan high touch positioning. Berdasarkan informasi terbaru, diketahui bahwasannya iklim bisnis memburuk secara signifikan pada kuartal 4 tahun 2022, di mana hal ini disebabkan karena minimnya permintaan dan juga kondisi ekonomi yang sedang melambat. Nah, pendapatan Xiaomi juga tengah menurun pada kuartal 4 tahun 2022 lalu, di mana menurut Xiaomi, turunnya pendapatan perusahaan merupakan dampak dari pembatasan kegiatan akibat COVID-19 yang diberlakukan pemerintah setempat. Xiaomi juga mengungkapkan bahwa hal ini berpengaruh terhadap penurunan laba bersih di perusahaan pada kuartal keempat tahun 2022. Penjualan ponsel Xiaomi pada kuartal 4 tahun 2022 melorot 22,8% secara tahunan menjadi 66,05 miliar yuan atau sekitar 143,7 triliun rupiah. Angka tersebut turun sebesar 22,8% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya pada kuartal 4 tahun 2021 yang mencapai 85,58 miliar yuan atau sekitar 186,2 triliun rupiah. Namun, jumlahnya masih sedikit lebih baik dari perkiraan analisis. Jumlah tersebut menjadi penurunan yang lebih besar selama 4 kuartal di tahun 2022 lalu. Tidak hanya itu, Xiaomi juga kerap mengalami penurunan laba bersih dibanding tahun sebelumnya, di mana laba bersih Xiaomi turun 67,3% dari 4,47 miliar yuan atau sekitar 9,72 triliun rupiah pada tahun 2021 yang hanya menjadi 1,46 miliar yuan atau sekitar 3,1 triliun rupiah pada tahun 2022. Adapun penurunan laba ini dikarenakan adanya investasi terbaru seperti elektronik dan proyek lainnya yang dianggap akan membuahkan hasil di masa depan. Nah, investasi itu senilai 829 juta yuan atau setara dengan 1,8 triliun rupiah. Nah, Xiaomi juga menekankan investasi dalam bidang pengembangan dan penelitian yang meningkat sebesar 25% dibandingkan tahun lalu dan 48% personel yang akan dialokasikan bekerja di apartemen tersebut. Baiklah, di sini saya menggunakan data Xiaomi beat Samsung to become number one in India. Nah, dari data di sini kami mengambil data unit untuk Xiaomi-nya saja. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Dari tabel ini saya membuat sebuah grafik untuk per unitnya, di mana pada grafik ini dapat kita lihat terjadinya kenaikan atas permintaan unitnya pada setiap periode dari 2015 sampai dengan 2017. Nah, dari sini saya mencari persamaan matematikanya sehingga mendapatkan Y sama dengan 0,7101X dikurang 1,5909 dengan R kuadrat sama dengan
0,7789. Saya mencari persamaan matematikanya menggunakan forecast. Namun dapat kita lihat ketika dia terjadi penurunan permintaan. Nah, di sini saya akan menambahkan pada tahun berikutnya. Nah, dapat kita lihat persamaan matematikanya juga berubah. Di sini, nah, kita mendapatkan persamaan matematikanya itu menjadi Y sama dengan 0,366X ditambah 0,22 dengan R kuadrat sama dengan 0,4304. Jumlah pendapatan yang diperoleh Xiaomi pada kuartal 4 tahun 2022 berada di angka 66,5 miliar yuan atau setara dengan 143,7 triliun rupiah. Estimasi kurs 2.176 ribu rupiah. Angka tersebut turun sebesar 22,8% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, kuartal 4 tahun 2021 yang mencapai 85,58 miliar yuan atau setara dengan 186,2 triliun. Jumlah tersebut menjadi penurunan yang paling besar selama 4 kuartal di tahun 2022 lalu. Tidak hanya itu, Xiaomi juga kerap mengalami penurunan laba bersih dibanding tahun sebelumnya. Kemudian menurut Rival 2018, harga produk tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada counter warna-warni sel. Hal ini menyatakan bahwa harga yang ditetapkan membuat banyak orang untuk berpikir lagi dalam membeli Xiaomi sehingga permintaan Xiaomi menurun. Salah satu faktor yang dinilai berkontribusi dalam penurunan tersebut adalah kelesuan penjualan ponsel pintar di Cina. Menurut riset perusahaan Counterpoint, penjualan ponsel pintar di Cina mengalami penurunan pada 2022. Penurunan ini turut berimbas pada pencapaian penjualan ponsel pintar Xiaomi. Faktor lain yang mendorong terjadinya penurunan penjualan ponsel pintar Xiaomi adalah beralihnya sebagian pengguna ke jenama ponsel pintar lain. Di India misalnya, Xiaomi sempat menjadi jenama ponsel pintar teratas selama bertahun-tahun. Salah satu nilai jual Xiaomi di negara tersebut adalah harganya yang lebih murah. Namun kini posisi Xiaomi di India telah tergeser oleh Samsung. Menurut seorang analis, pergeseran ini terjadi karena sebagian orang mulai beralih ke model ponsel pintar yang lebih mahal. Analis tersebut mengatakan, sebagian besar orang biasanya memilih ponsel pintar murah karena masalah finansial. Ketika kondisi finansial mereka membaik, mereka mungkin saja beralih ke ponsel pintar yang lebih mahal. Adapun solusi yang dapat kelompok sampaikan kepada perusahaan untuk meningkatkan kembali pengguna HP Xiaomi yang beralih ke merek ponsel lain yaitu, yang pertama itu inovasi produk. Jadi perusahaan ponsel pintar perlu terus mengembangkan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Ini dapat mencakup fitur baru atau desain menarik, peningkatan kualitas kamera, performa yang lebih baik atau teknologi baru seperti 5G. Kemudian kampanye pemasaran yang efektif. Jadi perusahaan itu perlu meningkatkan upaya pemasaran mereka untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik konsumen potensial. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye iklan yang kreatif, promosi penjualan, atau kerjasama dengan selebriti atau influencer yang populer di Cina. Kemudian ada perluasan kanal penjualan. Jadi perusahaan dapat melakukan diversifikasi kanal penjualan itu dapat membantu perusahaan mencapai lebih banyak konsumen. Jadi selain menjual melalui toko fisik, perusahaan dapat mempertimbangkan penjualan online melalui platform e-commerce terkemuka di Cina atau mitra penjualan resmi yang dapat mencapai lebih banyak konsumen potensial. Kemudian ada kolaborasi strategi, di mana perusahaan Xiaomi mempertimbangkan kolaborasi dengan merek ponsel pintar lainnya ataupun perusahaan teknologi yang terkemuka yang dapat membantu perusahaan Xiaomi menggabungkan kekuatan mereka dan mencapai keuntungan bersama. Hal ini juga akan melibatkan pengembangan produk bersama, berbagi sumber daya, ataupun pemasaran gabungan untuk mencapai target pasar yang lebih besar. Kemudian, ada juga dengan ekspansi ke pasar baru.
di mana jika penjualan di pasar dalam negeri menurun, perusahaan dapat mempertimbangkan ekspansi ke pasar internasional yang berkembang. Kemudian dengan melihat peluang di luar Cina dan merambah ke negara-negara dengan permintaan yang tinggi, dapat membantu meningkatkan penjualan secara keseluruhan. Kemudian, perusahaan juga harus melakukan analisis pasar yang mendalam dalam memahami tren dan juga kebutuhan konsumen, serta beradaptasi dengan cepat ataupun tetap kompetitif dalam industri ponsel pintar ini ataupun smartphone ini secara dinamis. Mungkin beberapa sudah dilakukan oleh perusahaan, tapi masih banyak yang masih beralih ke ponsel lain yang mungkin memiliki spesifikasi lebih baik daripada Xiaomi. Maka ada baiknya perusahaan meningkatkan lagi kualitasnya terlebih dahulu, kemudian melakukan solusi-solusi yang diberikan oleh kelompok.